Jadi Oke. kami sih berharap pemerintah bisa lebih bijak lah melihat kembali kondisinya saat ini seperti Ya, apa. oke. Apakah peraturan yang mengenai cukai gula ini sesuai untuk diberlakukan saat ini, Sudah tepat. sudah tepatkah, terus kalaupun memang nantinya akan diberlakukan itu peraturan itu mohon juga mempertimbangkan kami sebagai pelaku usaha gitu. Jadi Ya. Libur panjang pergi ke Austria beramai-ramai bersama alumni. Selamat siang, saya Gloria yang selalu ramai memandu podcast ini. Halo semua si manis yang ada di seluruh Indonesia, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kembali lagi kita di podcast Manisnya Agri, sweet. Nggak terasa kita udah berada di hampir di penghujung tahun 2023. Seperti biasa kita selalu mendatangkan narasumber yang pastinya yang paling pertama adalah manis, lalu dia keren dan pastinya beliau menjadi orang yang kompeten di bidangnya. Sebelum kita tampilkan siapa narasumber kita hari ini, saya mau panggilnya dengan pantun lagi ya. Walau pagi dibasahi gerimis, namun hati tetap bersukaria. Siang-siang mari bahas yang manis-manis, tentunya dengan si manis Ibu Rina dari Saforia. Halo Ibu Rina. Selamat siang Ibu Rina. Apa kabarnya Bu Rina? Kabar baik Ibu. Terima kasih sudah hadir di ruangan podcastnya Manisnya Agri. Sudah hadir di sini untuk kita sama-sama diskusi ya Bu Rina ya. Terkait sudah pasti karena kita berhubungan sama gula, pastinya semua yang manis-manis harapannya ya. Betul. Nanti akan banyak informasi yang kita bahas dalam podcast ini. Pastinya kita harapkan semuanya merupakan informasi yang bisa bermanfaat buat seluruh pendengar podcast Manisnya Agri. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Ibu Rina silakan memperkenalkan dirinya. Silakan Bu Rina. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Ibu Gloria, terus teman-teman rekan-rekan yang sedang menyimak podcast ini juga. Nama saya Rina Anggia, saya dari PT Saforia Kasih Rasa, member dari Saforia Group. Saya kebetulan di bagian corporate affairs di sini. Oke. Jadi mungkin hari ini kita akan bicara sedikit mengenai Saforia itu apa, terus kemudian bergerak di bidang apa, dan kemudian nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai gula tadi ya Bu. Yes, betul sekali. Yang manis-manis pokoknya. Yang manis-manis. Kayak kita boleh nggak? Boleh ya, sekali-kali. Oke, berarti tadi Ibu bilang dari Saforia. Iya. Nah, Ibu dari corporate affairs. Ceritain dong ke kita teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia tuh pengen tahu Saforia itu apa, perusahaannya itu apa aja produknya dan kapan sih berdirinya gitu. Silakan Ya, Bu. jadi mungkin selama ini kita emang belum banyak yang familiar Iya, dengan benar. Saforia, karena memang perusahaan kami itu baru berdiri. Oke. Ya mungkin belum sampai 5 tahun ya. Jadi, Oke, baru banget ya. Jadi memang baru. Terus kemudian perusahaan kami ini terdiri dari beberapa bisnis unit yang tergabung dan bersinergi di dalam Saforia Group. Salah satunya itu ada PT Saforia Kasih Rasa yang saat ini saya ada di situ sebagai corporate, dan produk kami itu macam-macam ya Bu, dari mulai confectionery, kemudian pastry, dairy, snack, sampai kita juga punya susu di sini. Oke. Banyak juga nih produknya nih, walaupun baru berdiri 5 tahun tapi produknya udah banyak nih kayaknya. Iya. Jadi kita ada banyak sebenarnya ya, multi segmen ya, multi produk juga. Kita ada sekitar 140 SKU dengan 8 brand di bawahnya. Jadi ada untuk permen, kita ada Fox di sini, permen ya. Di sini kita udah tahu ya, Fox Tahu itu banget. dari dulu kan permennya cukup premium, dan kita juga sampai sekarang masih leading di premium permen ya. permen gitu. Terus mungkin yang selanjutnya ada Milk Life di sini juga, ini untuk dairy product. Kemudian ada Cafino dan Kopi Gajah di sini untuk kopinya. Dan ada juga snack Rizzy. Itu yang besar-besar, termasuk juga ada pastry juga Bu, yang croissant.
siap saji, jadi bisa langsung dimakan. Brandnya? Gitu. Brandnya di 5 Days. Oh, oke. Itu kayaknya makanan minuman yang kita sering lihat di minimarket ya. Ada, jadi mudah. Kalau tadi berbicara tentang produk unggulannya Saforia, boleh diceritain nggak kira-kira gimana itu pasar-pasarnya si produk-produknya Saforia? Jadi kalau untuk pasarnya kita mencakup multi segmen ya untuk marketnya. Jadi ada yang kita memang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang untuk memang anak-anak sudah itu yang dewasa. milk life tadi kali ya. Oke. Ada yang untuk keluarga juga gitu. Fox juga ada yang untuk keluarga, ada yang untuk anak muda juga gitu. Jadi memang kita berusaha untuk mengakomodasi produk-produk yang bisa mengcover semua segmen ya, baik segmen pasarnya sama juga SIA-nya juga ada yang premium, ada yang apa namanya normal gitu ya, maksudnya umum ya. Oke. Boleh diceritakan nggak sih Bu, kira-kira kenapa sih Saforia dari awal tuh dirikan perusahaan ini? Mungkin ada historinya kali yang bisa di-share ke kita. Yang pasti kalau kita lihat kan industri food and beverage itu selalu berkembang ya. Betul. Terus ya marketnya cukup besar, apalagi kita lokal penduduk nomor 4 di dunia gitu ya, betul. Besar. Nah itu pasar yang cukup besar yang kita hobi ngemil ya. Ya, terus kopi, kemudian pastry atau roti tadi, ya bisa dianggap itu roti. Gitu kan. Terus kemudian susu, kemudian juga ada permen dan sebagainya, itu kan salah satu produk yang daily life kita consume gitu. Betul. Jadi itu yang kita memang ingin ke situ untuk ambil pasarnya ya, karena memang balik lagi kebiasaan masyarakat kita tuh masih yang ngemil dan namanya itu yang begituan ya, kopi kalau ngumpul. Itu kalau kopi Cafino sama tadi apa? Kopi gajah itu semuanya sasetan atau ada kemasan lain, misal dia kalengan atau apa? Enggak, kita saset. Semuanya sasetan, dua kopi itu. Terus kemudian barusan aja Cafino ini mengeluarkan RTD Bu. Apa itu? Ready to drink, jadi kayak di botol. Udah di botol. Baru aja keluar nih. Oke, kayaknya saya mesti coba itu. Iya. Oke. Oh berarti tadi kan sebenarnya awalnya berawal, kalau yang tadi kita ngomong 2 kopi tadi berawal dari sasetan, tapi sekarang ada inovasi baru nih. Iya, memang momen untuk konsumnya juga bukan langsung konsum ya, maksudnya itu di rumah. Bukan on to go ya. Iya, bukan on the go gitu ya, gitu seperti itu sih. Jadi memang kami coba untuk mengakomodasi semua lah untuk momen usage-nya, kemudian lebih ke segmennya juga gitu. Sama benefitnya ya, maksudnya secara produk ya. Tapi secara itu gimana nih antusias dari pasarnya nih setelah sih diterima sambutannya gitu. Kalau tadi kan yang kopi ya. Kalau yang Fox sendiri, brand Fox sendiri kan sebelumnya kita taunya punya Nestle. Tadi seharusnya cerita itu dulu ya, karena memang kalau kita bicara tentang Fox nih, Fox itu kan memang ya, saya dari kecil senang banget sama permen itu ya gitu. Itu memang taunya punyanya Nestle ya. Tapi itu tahun berapa sih? 2018. Udah 5 tahun. Iya. Oke, udah lama dong ya sebenarnya ya. Bukan sesuatu yang baru ya. Tapi pernah melakukan ini enggak? Evaluasi atau survei orang-orang tuh udah tahu nggak sih kalau itu punya Saforia atau enggak? Enggak ya? Most likely sih rata-rata mungkin belum banyak tahu ya Bu. Mereka masih banyak tahunya dari Nestle, makanya mungkin di beberapa momen kami juga coba untuk menginformasikan bahwa ini sudah menjadi Saforia punya produk ya. Oke. Dari 2018 sebenarnya ya. Tapi saya yakin belum semua orang tahu sih kalau itu udah punya Saforia. Iya. Terus kemudian juga untuk Fox kita kan juga secara grup juga mengedepankan inovasi, terus kualitas. Nah itu juga sekarang Fox itu udah berkembang, jadi nggak cuman permen aja, tapi kita juga punya produk puding. Jadi pudingnya tapi yang udah jadi atau masih harus sasetan yang masih diseduh. Gitu. Jadi nanti diseduh dengan air panas sudah langsung bisa konsum. Jadi cepet gitu, praktis. Itu rasanya pun mirip-mirip kayak permen gitu. Enggak, ini rasanya lebih ke rasa yang umum, baru yang umum. Jadi mungkin nextnya kita akan keluarkan yang berarti dia dalam bentuk serbuk. Mereknya juga Fox. Iya. Jadi ada coklat, ada strawberry. Tapi Fox ada Fox, ada permen
sama Fox ada puding. Iya. Oh, jadi Fox ini makin tapi Iya. Fox menjadi puding setelah di Saforia. Iya, betul. Oke. Jadi pada saat kami akuisisi kemudian coba Membuat kita, inovasi lah ya supaya dari berbeda ya. dari insight konsumen, dari mungkin trennya sekarang seperti apa, kami adaptasi dan ya pengembangannya ke situ. Nah, Jadi, itu saya belum coba tuh. nanti Fox yang kita dalam bentuk kirim, Bu. puding. Oke. Terus ada juga tea. Fox dalam bentuk tea. Iya. Oke. Tea bag gitu ya. Jadi rasanya tuh rasa Kayak permen. fruity. Oh, fruity. Ya, mungkin Oke. bisa correlate dengan permen permennya tadi ya. karena kan fruity taste Fruity, kan. iya, fruity taste. Oke. Itu pasarnya juga sama. Ada di, maksudnya kita bisa dapatkan ada. gampang di minimarket gitu? Ada di Oh, modern oke. set ada. Oke, berarti nanti bisa kita coba itu. Berarti untuk produksi Fox-nya sendiri ini pun setelah diakuisisi oleh Saforia melakukan inovasi ya, tidak hanya permen. Iya. Kalau yang dulu kita tuh kenalnya Fox ya udah permen gitu. Iya, betul. Sekarang Fox pun sudah ada dalam bentuk puding dan tea bag tadi. tea bag-nya ya. Jadi cuma tinggal celup ya. Nah, Oke. ada lagi satu lagi, Bu. Oh. Inovasinya. Apalagi Bu? Jadi ini lebih ke arah untuk kita cater kebutuhan Pasar B2B. Oh, jadi B2B, business to business. Kita ada powder drinknya juga the merek Fox juga. Iya. Oh. gitu. Jadi misalkan untuk ke coffee shop atau ke small business gitu ya yang memang Untuk butuh- flavornya aja. untuk minumannya. Heeh. Jadi itu serbuk minuman rasa-rasa gitu. Oh, tapi nanti dikemasnya dalam produk lain. Iya, Oh, gitu. tapi nggak bawa nama Fox dong di Ya, produk iya, itu. tapi kita Tapi pakainya merek Fox. Jadi another bahan baku Mm-mm. yang dibutuhkan bisnis Oh, lain iya. ya, perusahaan lain. Oh, tapi flavornya dari Ya. Saforia. Iya, Gitu. betul. Oke. Tapi semua dalam bentuk minuman ya, berarti ya? Dalam bentuk serbuk minuman. Iya, serbuk Nah, minuman. iya. Produknya pun jadinya nanti minuman. Iya. Enggak, bukan jadi tiba-tiba cake gitu-gitu kan Enggak. Oke. Jadi Gitu. banyak ya sebenarnya inovasi yang telah dilakukan Ah. Saforia setelah Fox tadi itu diakuisisi oleh Saforia dari Nestle gitu. Mm-mm. Jadi nggak cuman hanya terima beres permennya aja, cuman dikembangkan aja, tapi tetap ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Saforia ya gitu. Oke, tadi kita udah bicara masalah awal mulanya Saforia berdiri, terus kapasitasnya nih kita belum bicara nih. In total 8 brand itu berapa sih kapasitas produksi? Boleh per bulan, boleh per tahun. Silakan Bu. Kita Ya. pengen tahu sih dari 8 brand ini tuh seberapa banyak sih produksinya Saforia Ya, gitu. jadi kami memang baru berkembang ya Bu. Iya, Baru betul. perusahaan baru. Jadi saat ini kami masih berkembang terus untuk lebih luas ya Iya. jangkauannya. Jadi untuk saat ini per tahunnya kita ada di 200.000. 200.000 ton ya kapasitas produksinya ya untuk Iya. seluruh Seluruh tadi produk ya. tadi 140 Oke. SKU 8 brand 8 brand. dan multi produk ya. Multi produk iya, Iya. makanya gede juga sebenarnya ya. Rata-rata itu kalau kita boleh cerita nih, Mas, ini udah mulai ngomongin gula nih. Iya. 8 katakanlah 140 SKU tadi dan 8 brand itu semuanya pakai gula nggak dalam proses produksinya? Semuanya pakai ya? Bervariasi ya Bu. Iya, Nah, tapi pasti pakai ya, Pakai, nggak ada satupun yang tidak pakai gula ya. Misalkan kayak si susu anak-anak pakai gula nggak? pakai. Pakai juga. Berarti bisa dikatakan produk dari Saforia ini menggunakan gula rafinasi sebagai salah satu bahan Ya, bakunya. betul. Gitu. Mungkin tidak menjadi bahan baku utama, tapi salah satu bahan baku pendukung lah ya, betul. kita bilang demikian. Tapi mungkin di permen dari bahan baku utama nggak? utama. Oh iya, makanya tadi saya langsung permen Makanya utama ya. Tergantung jenis Iya, produknya ya Bu. kalau untuk permen gula udah pasti menjadi bahan baku Iya. utama ya. Kalau compare dengan mungkin si pastry tadi mungkin jadi bahan Iya. baku pendukung. Iya, betul. Tapi tidak bisa tidak ada gula. Iya. Benar kan, Bu? Betul. Karena mungkin yang perlu kita sharingkan juga nih ke Mhm. teman-teman di Saforia. Karena sebenarnya si gula ini sendiri tidak hanya memberikan rasa manis, manfaatnya di dalam suatu produk, dia pun memberikan manfaat yang lain, mengembangkan juga yang seperti itu. Jadi kalau kita kan secara awam kan selalu berpendapat, berpandangan bahwa hanya berfungsinya hanya sebagai bahan pemanis, tapi kan ternyata itu tidak. Yang mungkin
mungkin tim produksi di Savoria lah yang paling mengetahui Betul. gula ini tuh fungsinya Fungsinya apa apa sih aja di produk selain ini pemanis ya. selain pemanis Iya, gitu. betul. Itu yang memang apa ya, makanya tadi saya bilang tidak bisa digantikan fungsinya Betul, kan. Bu. Jadi kalau misalkan ada trouble gitu ya, ada permasalahan di supply itu ya cukup mengganggu sih, Bu. Iya ya. Jadi Oke. Produksinya jadi terhambat ya pastinya. betul, Oke, karena oke, salah oke. satu bahan utama juga kan Mm-mm. gula gitu. Nah, tadi kalau kita ngomong kapasitas produksi Savoria. Nah, kalau kita mau bicara tentang kebutuhan gula untuk tadi yang 200.000 ton kapasitasnya itu berapa ininya kebutuhan gula? Tadi kan ngomong kita per tahun ya, berarti setahun tuh ada berapa kira-kira? Di range Sebenarnya, berapa? Oke, untuk kebutuhan gula sendiri sebenarnya bervariasi ya, Bu, Iya, antara tiap produk produknya. yang berbeda. Tapi in Cuman total secara umum ya sekitar 8.000 ton per tahun. Oke. Berarti sebenarnya jumlah yang cukup banyak ya. Ya. Kita misalkan ada gap 1.000 aja ya. Susah Iya, juga produksinya betul. kan gitu. Jadi memang balik lagi nih kepastian mendapatkan sumber bahan baku itu tuh tidak hanya ngomongin gula ya, bahan baku yang lain, tepung, minyak goreng terus segala macam itu penting dan sangat krusial untuk industri makanan minuman gitu ya. Betul. Kalau kita boleh simpulkan nih dari percakapan kita di awal ini yang masih belum terlalu hangat. Nah, tadi kalau ngomongin soal produk segala macam, kebayang nih saya karyawannya Savoria ini pasti banyak banget nih. Ada berapa banyak? Dan tersebar di mana aja sih? Ada di luar negeri nggak atau hanya di Indonesia? Kita hanya di Indonesia dulu, Bu, untuk Oke, saat ini. saat ini. Jadi semua dihandle dari Indonesia. Jumlah karyawan kami sekitar 3.000. Wow. Ya, and keep on growing ya maksudnya. Iya pasti kita ya, karena saat produknya ini- nambah terus. Iya betul. Jadi kita tuh tersebar di seluruh Indonesia, termasuk yang di pabrik juga. Kita ada 7 pabrik ya, Bu, di Di mana? 5 perusahaan. Ada di Cikarang, ada Cikarang, berarti di Jawa Subang, Barat jatuhnya. Heeh, Subang juga Jawa Subang ada, Barat. Caringin, Caringin di Jawa Barat juga. Bogor, terus Heeh. kemudian ada yang di Cikupa, Cikupa, Kudus, Tangerang, Banten, ya, Kudus, sama Jawa. Mojokerto. 7 ya. 7 pabrik kita dia. Oh, Ada Mojokerto- yang di Jawa satu Tengah tempat ya? 2, Iya, Jawa Tengah 2 ya. Jawa Tengah Jawa. 1. yang di Tangerang. Mojokerto 2. Jawa Tengah ya. Mojokerto Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Heeh. Oke. Kalau yang berarti ada 7 pabrik yang tadi itu ya. Kapasitas in total 200.000 ton Iya. Per tahun atau per hari ya itu tadi? Per tahun. Per tahun. Oke. Berarti kalau dibilang itu semuanya, kalau semuanya lancar baru bisa beroperasi sebanyak itu. Gitu kan Iya, ya. betul. Tapi ini produk-produk Savoria apakah pasarnya hanya domestik atau juga Kita sudah sampai ke ekspor? internasional juga, Oke. ekspor juga. Produk apa nih yang sudah diekspor? Hampir semua produk sudah. Oh, termasuk kopi-kopi tadi yang masih baru? Kopi yang utama sudah duluan. Wow, gitu. kalau Fox kayaknya udah nggak heran ya karena Iya. udah lama ya. Iya. Oke, pasarnya banyak juga di sana berarti. Sekitar, pokoknya secara total untuk semua produk itu 40 negara lah, sekitar segitu. Wow, banyak banget. Iya, kita memang tidak hanya berusaha untuk mengembangkan di lokal, Dalam tapi negeri ya. juga global kan Oke, sudah oke. mulai Jadi kalau bisa dibilang semua produk tadi udah keluar sebagian besar. sebagian besar ya. Oke, berarti salah satu ini ya sumber pemasukan juga nih buat negara kan. Iya. Devisa kan, penambahan devisa. Jadi sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai bisnisnya Savoria di dalam negeri saja, tapi dengan Savoria telah melakukan ekspor pun ke luar negeri, itu menjadi nilai tambah yang bisa diberikan ke pemerintah gitu kan. Oke, saya baru tahu lagi nih. Karena kan kalau kita lihat pasar ekspor juga berkembang pesat ya, Bu. Iya, Banyak benar. juga produsen-produsen lain yang juga melihat peluang untuk ekspor ini cukup bisa membantu untuk Iya, meningkatkan. benar. Iya, benar. Makanya kalau ya balik lagi nih, kita kan kalau melihatnya kan hanya produksi di sini saja gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita dalamin lagi seperti ini, kita berdiskusi bertemu bersama Iya. di podcast ini, oh baru tahu ternyata Savoria pun sudah melakukan ekspor, which is itu nilai tambah untuk yang bisa kita berikan buat negara ini gitu loh kira-kira. Iya, nggak cuma buat Ya, masyarakat karena kan ya, kalau secara secara dalam umum. negeri kita udah pasti betul. ada penyerapan tenaga kerja itu Iya. udah pasti ya kan. Tapi kan setelah itu
ternyata kita juga bisa memberikan nilai tambah yang lain nih dari kita melakukan ekspor ke luar negeri gitu. Dan itu kan pasti jumlahnya nggak sedikit. Pastinya nanti akan berkembang lagi Iya, kan betul. gitu. Apalagi kalau misalnya Saforia itu rajin banget ini melakukan inovasi. Tiba-tiba ada produk baru lagi. Ya, kita juga ini inovasi tuh jadi salah satu value Bu di Oke, Saforia di Group. Saforia ya. Jadi memang kita push di situ karena untuk selain kita ingin memberikan yang terbaik buat konsumen, tapi juga kita mau meningkatkan daya saing juga lewat situ. Jadi Iya. nggak cuma kualitas tapi juga inovasi juga penting gitu. Iya, cakep. Oke, nah tadi kita kan bicara bahan baku sudah. Nah, kalau kita tadi bicara gula, sebenarnya Saforia itu sendiri menggunakan gula sebagai bahan bakunya. Gula apa sih yang dipakai selama ini gitu? Saat ini yang utama yang gula rafinasi ya Bu. Masih Bisa dibilang utamanya rafinasi. Rafinasi, Ya. oke. Nah, sejak kapan pakai gula ini? Berarti sejak ininya Sejak berdiri dong Iya, ya. Berarti jadi dari sejak- awal memang kita pakai gula Oke, rafinasi. karena udah tahu ya memang untuk industri Iya. lebih tepatnya apalagi Pakai rafinasi. untuk ekspor. Betul. Kalau untuk ekspor bahan bakunya kan semua ada standarnya, Betul. ada kualifikasinya. Karena kan kalau kita boleh bilang Ya. rafinasi udah punya SNI ya. Betul. Gitu. Jadi Jadi memang lebih mudah untuk menjual. kita jual ke Iya, ekspor. karena memang pasar di luar sana menerima barang-barang dari kita itu pun dengan syarat dan ketentuannya yang cukup banyak. Salah Betul. satunya penilaian terhadap konten di dalamnya produk itu. Dia tiap bahan baku yang digunakan dalam produk itu kan akan dilihat Betul. secara sertifikasinya. Iya. Gitu. Mungkin salah satunya yang paling umum itu adalah SNI ya. Iya. Di lain mungkin yang lain juga ada, tapi itu udah terlalu detail kan. Iya. Dan mungkin beda-beda tiap negara. Iya, jadi mungkin beberapa negara harus ada adjustment tertentu Iya, ya. iya. Jadi nggak bisa pakai yang as it is yang kita jual di Indonesia gitu kan. Oh, oke, bisa jadi ada sedikit perbedaan ya mungkin Iya, ya, karena ya tergantung dari buyernya juga sih. requestnya seperti Requirement-nya. apa Iya, ya, betul. speknya yang dia minta seperti Iya. apa, karena mungkin di sana sama di sini tipikal orangnya yang mengkonsumsi beda-beda Betul. juga. Oke, sip kalau begitu. Nah, tadi kita bicara soal kebutuhan, produksi segala macam. Nah, kita penasaran nih, kita kan dari AGRI, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, yang mana kita merupakan produsen rafinasi ya. Di dalam AGRI ada 11 anggota AGRI yang memproduksi gula rafinasi yang akan selanjutnya digunakan oleh industri pengguna seperti Saforia gitu. Nah, selama beroperasi Saforia berdiri, pernah mengalami kendala nggak dalam hal mendapatkan si gula rafinasi ini gitu? Jadi memang itu salah satu masalah yang kayaknya bakal terus muncul ya untuk saat ini ya. Aduh, kalau boleh saya knock the wood ya, jangan sampai muncul terus. Oke. Ya, makanya itu kita berharap seperti itu ya Bu. Jadi kan beberapa kali kita juga sudah pernah mengalami permasalahan gula ini. Jadi waktu itu sempat kita hampir kehabisan stok gula. Ini untuk salah satu bisnis unit ya, jadi bukan di semua ada. Kita coba tanya ke supplier gulanya, kalau sudah ada stok atau tidak. Ternyata mereka juga nggak ada stok dan izin impor juga belum keluar. Jadi ya kita harus bertahan dengan stok yang ada, dan ya sempat ada sampai stop produksi juga gitu. Oh, really? Iya. Wow. Tapi, itu berapa lama sempat stop produksinya? Ini kan jadi catatan juga nih buat kita. Tapi mungkin tidak terlalu lama ya, setelah itu kan mungkin ada penggantiannya. Cuman itu lumayan mengganggu operasional sih Bu. Gitu. Seperti itu. Saat itu ya, kalau kita bicara saat itu. Kita kebetulan kan juga ada kontrak jangka panjang, jadi masih bisa untuk mengcover lah, berhentinya tidak terlalu lama sih Bu. Gitu. Jadi ngambil tetap masih bisa mendapatkan supply. Iya. Sehingga mungkin sempat yang tadinya tidak beroperasi segera teratasi. Cuman memang sempat ada periode itu sih gitu. Nge-switchnya mungkin ya saya nggak tahu, mungkin nebak dari bisnis yang lain kali yang ngambil gulanya. Karena kita kan integrated. Iya, masih integrated ya, jadi saling tolong menolong ya. Tapi sempat nggak berkonsultasi mungkin dengan
kementerian saat itu? Kalau lebih ke pemerintahan ya Oke. kita biasanya kan ada asosiasi Mm-mm. gabungan pengusaha makanan minuman biasanya Oh, GAPMI. melalui ya Oh, oke. bisa kami menyampaikan apa ya masukan atau mengenai ada masalah ini gitu ke pemerintah via GAPMI. Oh, juga. GAPMI. Oh, saat itu disampaikan. Oh, oke. Sama mungkin juga ada beberapa usaha kami advokasi langsung ke pemerintahan juga gitu, mungkin tanya pada saat ke konsultasi gitu, seperti itu sih iya. Tapi kementerian. berarti sebenarnya saat mengalami kendala Saforia pun aktif ya melakukan komunikasi, berkonsultasi Iya, dengan betul. Kalau dari asosiasinya kan sebagai istilahnya apa ya, rumahnya industri Iya, makan minuman ada GAPMI, berkonsultasi ke GAPMI, terus juga tidak hanya diam, juga berkonsultasi ke Ya. kementerian terkait ya gitu. Ya itu memang jadi jalan ya, karena Iya, kan kita karena mau nggak nanya bisa. kemana ya gitu. Kalau terus kan nggak mungkin cuma Nggak diam bisa aja diam ya aja, gitu, betul. karena ada banyak orang nih di pabrik yang harus kita Betul, tolong gitu iya. loh, dan pasti kita pun sudah punya janji kontrak dengan supplier untuk mensuplai kita punya produk, benar Betul. kan? Apalagi kalau kaitannya dengan ekspor lebih Iya, susah lagi kan? karena udah kontrak juga. Iya, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas kita kan Iya. sulit ya. Lokal bisa- juga nih Bu, service level harus dijaga nih. Iya, kalau nggak masyarakatnya kabur tiba-tiba karena produknya banyak nih. Betul. Itu sih Bu. Oke, lanjut. Boleh tahu dong, dikasih tahu ke kita contekannya apa sih kiat-kiatnya untuk mempertahankan mutunya nih? Gimana nih caranya, boleh diceritakan ke kita supaya semani semua yang ada di seluruh Indonesia tuh bisa belajar banyak nih dari Saforia gitu. Jadi sebenarnya intinya kan kita harus dengerin ya dari konsumen seperti apa. Oke. Terus kemudian Cara melakukannya itu apa? kita pakai Survei? riset. Oh, Ya, riset. Oke. riset. Terus juga kita nggak lupa lihat juga nih trennya sekarang food beverage seperti apa. Jadi Oke. keep up dengan tren yang ada. Terus kita juga lihat dari survei konsumen seperti apa, mereka maunya seperti apa. Nah, itu kita translate ke produknya, maunya seperti apa, dan itu juga dari tim R&D kami juga cukup berpengalaman dan cukup skillful lah untuk hal itu, untuk Oke. pengembangan produk, dan untuk kualitas juga kami sangat jaga banget karena itu salah satu value kami juga ya tadi Iya, ya kan, iya. creativity, terus ada quality juga. Terus kemudian juga kita selalu mengedepankan inovasi gitu. Karena tadi value-nya kan, Betul. mau nggak mau kayaknya dalam nafas kehidupan Saforia ini inovasi. Iya betul, dan kualitas juga nomor satu Iya, yang benar. kita harus perhatiin. Nggak cuman inovasi terus, tapi kualitasnya malah turun ya. Iya, gitu. itu Iya, tetap iya. kita jaga Jaga terus, ya. gitu. Iya, betul. Saya jadi ini banget ya, maksudnya timnya berarti ini banyak banget nih, yang bagian survei aja kan nggak gampang kan ngerjainnya, harus ngambil sampel dan satu waktu yang bersamaan yang seperti Biasanya kita berkala ada survei iya, juga. makanya pasti sepanjang tahun tuh udah ada Betul. schedule-nya ya. Iya. Oke, good. Nah, tadi kan ngomongin masalah kita mempertahankan mutu produknya. Nah, kalau soal pemasarannya nih ada ini enggak ya, ada tips and triknya enggak sih untuk bisa, karena kan ini kan kalau dibilang nih kopinya Saforia kan bukan kopi pertama model itu ya di Indonesia gitu loh. Ada banyak kopi serbuk instan yang sudah lebih dulu lama banget dibandingkan kopinya Cafino sama kopi Gajah. Nah, ini gimana nih strateginya nih memasarkan produk yang sebenarnya udah ada yang banyak yang sama nih seperti itu gitu loh. Gimana sih? Boleh diceritakan nggak? Ya, Coba secara diceritakan. umum kalau untuk produk kan ini sebenarnya bisnis food and beverage ini adalah menambah nilai dari produk itu gitu ya. Jadi Iya. dari raw material terus kita olah, Olah. terus menambah value-nya gitu. Yes. Nah, itu yang mesti kita fokuskan di situ. Jadi Iya. menambah nilai value apa yang Ya. harus kita angkat gitu, seperti itu. Jadi dari riset, kemudian dari kita studi market juga, kita bisa tahu ini nanti yang mau kita angkat apa, Oke. positioning apa, kemudian benefit apa yang kita bisa taruh di produk itu, dan yang bisa meningkatkan daya saing seperti itu, Bu. Oke. Pasti udah ada studi-studi dan Iya. ini sebelumnya, dan juga untuk awareness
ke konsumen juga kita mesti bangun juga, kemudian Hmm. trialnya juga kita mesti harus intens ya, Bu, Iya, karena harus kan rajin ya kayaknya ya. karena Supaya kan orang-orang orang kayaknya enak nih, untuk enak switch nih. itu harus kita Kasih dulu. kasih sampel ke Iya, konsumen untuk benar. mencoba, dan itu harus dibiasakan terus ya, maksudnya Hmm. beberapa kali nanti dia akan switch dari kebiasaan yang awal menjadi yang baru seperti itu. Nah, itu kan tadi kan kalau ngomong dari sisi Heeh. ininya ya, apa ya bilang, sisi bisnisnya ya Iya. gitu. Tapi ada nggak, kalau boleh bicara lebih detail lagi, ada nggak kayak pendekatan yang lebih personal dalam arti mungkin menjangkaunya dari sisi apa CSR kah atau apa gitu? Oh, mungkin kalau kita nggak ngomong secara spesifik produknya apa ya, Bu. Jadi Iya, secara iya. umum aja. Heeh. Jadi kalau untuk CSR sendiri kami tidak membatasi produknya apa ya. Maksudnya kita Heeh. lihat CSR-nya bentuknya seperti apa, Oh, produknya apa yang oke, sesuai seperti oke, itu. oke. Jadi memang kita ada beberapa inisiatif CSR ya, Bu, kalau Mm-mm. untuk ke konsumen dan Mm-mm. untuk masyarakat dan Mm-mm. untuk ke lingkungan ya. Iya, itu pasti. Nah, kalau untuk yang ke masyarakat kita kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional. Oke. Kita bantu untuk program pemerintah yang selamatkan pangan Oh, oke. gitu. Jadi selama ini kita memang udah kolaborasi ya tahun inilah gitu. Tahun ini. Beberapa kali kita udah support inisiatif itu dengan Badan Pangan Nasional gitu. Selamatkan pangan nasional. Selamatkan Pangan Nasional. Oh, oke, saya jadi tahu lagi nih ada Iya. program begitu. Selamatkan pangan nasional. Itu Iya. programnya dalam bentuk apa? Jadi untuk produk-produk yang memang berlebih itu Mm-mm. akan disalurkan ke masyarakat Oh, yang oke. membutuhkan. Jadi tidak ada yang waste lah gitu. Oke. Oke, itu bagus banget ya. Ya, jadi Kalau- untuk pelaku usaha juga kita bisa selain apa ya minimalisir yang Sampah, berlebih, ya. jadi kita juga bisa berbagi lah sama Oh, masyarakat. oke, itu bagus Gitu. banget programnya. Itu kita baru lakukan mulai awal tahun ini sama Hmm. batas dan akan berkelanjutan terus. Ada target itunya nggak? Target daerah yang di ini? Itu disesuaikan sama Programnya mereka kan? Tapi gitu, so far kita ikut. daerahnya memang yang membutuhkan, jadi yang Oh. banyak kantong-kantong ini ya. iya. Gitu. Oke, nice. Gitu. Itu malah jadi informasi baru lagi nih buat kami Iya. kan. Memang belum pernah dengar tuh yang program Selamatkan Pangan Nasional Iya. ya. Oke, nah tadi kita udah cerita tentang Saforia secara dalam banget, mulai dari kapasitas, terus cara dia mempertahankan mutu, strategi pemasarannya. Kita mau denger dong dari Saforia nih. Kalau mungkin timnya Saforia pasti udah tahu ya, udah copy juga nih ada wacana. Wacananya mungkin sebenarnya bukan yang pertama kali deh ini muncul, tapi ini kemudian mencuat kembali nih ke permukaan. Kalau bisa saya sampaikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Itu boleh dong kita diceritakan sedikit tanggapannya dari Saforia nih, timnya Saforia, kira-kira wacana itu menurut Saforia seperti apa sih gitu loh. Mungkin positif atau negatifnya ada mungkin, atau positif aja atau negatif aja, silakan. Kita pengen melihat dari sisi ini kan langsung nih, pasti produknya Saforia kan semua dalam kemasan ya. Iya, betul. Terus pakai gula pula, Bu. Makanya semua produknya dalam kemasan dan semuanya pakai gula gitu. Iya. Nah, pastinya kalau misalnya kita mau lihat akan berimpact nih kalau emang Betul. ini nanti benar-benar diterapkan. Nah, ini saat ini apa yang pandangannya dari Saforia, lalu kira-kira apa yang sudah dipersiapkan dari Saforia, apa yang sudah dilakukan, itu boleh diterangkan ke kita. Siapa tahu nanti kita juga bisa saling berkonsultasi tentang itu. Oke, Bu. Jadi dari kami sendiri merasa ini tuh mungkin belum waktunya lah untuk Oke. diberlakukan. Yes. Ada beberapa hal sih sebenarnya. Yang pertama, belum ada bukti yang empiris bahwa ini tuh menyebabkan obesitas dan diabetes, kan itu ya sebenarnya isunya kan. benar. Isunya tuh minuman dalam kemasan Salah satu penyebab dari untuk obesitas dan diabetes itu belum ada bukti langsung ya bahwa terkait. belum ada studi mungkin ya kalau Betul. tepatnya. Nah, dan sumber gula juga bukan cuma dari MBTK Minuman, aja ya. gitu kan. Jadi bisa dari yang lain juga gitu. Mm-mm. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi
kenaikan bahan pokok ini kan sekarang sudah cukup bikin masyarakat suffer ya. Maksudnya apalagi nanti kalau bahan pangan sekunder akan lebih naik lagi harganya. Iya, gitu. betul. Jadi ya ini cukup ya membuat challenge lah buat kami sebagai pelaku usaha ya. Jadi pasti daya beli akan lesu gitu, dan akhirnya berdampak pada usaha kami juga gitu kan. Iya, benar. Nah selain itu juga ada isu stunting kan. Oh iya, betul. Nah stunting itu kan akan kekurangan gizi, apalagi kalau nanti bahan makanan ini naik harganya, masyarakat jadi akan sulit untuk akses makanan juga karena harganya naik gitu. Benar. Jadi itu kayak efek bola salju juga ya, maksudnya berkelanjutan lah seperti ini itu. bola salju apa bola liar nih? Sepertinya agak liar ya Bu. Oke, yang terakhir ini mungkin lebih ke arah ini ya. Kami melihat sebenarnya di kemasan sendiri itu sudah ada pencantuman informasi mengenai produk lengkap, jadi kayak kandungan berapa nutrisinya kandungan gula, kan ada. Nutrisi, kemudian garam dan lain-lain ya udah ada dicantumkan. Which is kita juga perlu. Betul, dan itu juga menurut kami itu sudah bisa jadi acuan buat masyarakat untuk menentukan memilih produk yang mau dikonsumsi, mau seperti apa. Betul. Gitu kan, bagaimana cara mengkonsumsinya, apakah dikurangi atau seperti itu. Nah menurut kami sih mungkin untuk caranya selain itu ya dari pemerintah sendiri bisa ada sosialisasi, kemudian edukasi ke konsumen sendiri mengenai hal ini, bagaimana cara memilih bahan pangan yang sesuai gitu, lebih ke situ sih. Oke, nah itu kan kalau pandangan dari Saforia, dari Ibu Rina dan teman-teman. Nah kalau sejak ini bergulir nih wacana ini, apakah udah ada nih mungkin forum komunikasi yang dibentuk oleh industri yang mungkin yang sejenis ya, yang bakal terdampak sama wacana penerapan cukai minuman bermanis dalam kemasan ini? Apakah sudah ada komunikasi atau melakukan konsultasi juga dengan KL terkait? Apakah sudah ada? Kalau misalnya sudah ada tuh apa tanggapannya? Itu kita juga pengen tahu nih gitu, karena jujur nih kalau misalnya kan Ibu bilang ada bola salju, saya bilang bola liar. Nah kalau misalnya lesu konsumennya, produksi juga kan pasti menurun. Produksi menurun, kebutuhan dia terhadap gula juga pasti akan menurun. Pasti kan ada efek domino lah gitu. Coba ada nggak yang sudah dilakukan atau yang sudah diupayakan oleh Saforia, atau mungkin ada bentuk komunikasi atau forum komunikasi di antar sesama pelaku usaha yang akan terdampak, itu sudah ada apa belum? Sebenarnya selama ini kami kan menjadi salah satu member dari gabungan asosiasi makanan minuman, perusahaan makan minuman. Jadi di dalam forum itu memang salah satu isu yang dibahas ini ya, sedang hangat itu yaitu mengenai cukai gula ini. Jadi melalui asosiasi itu kami juga menyampaikan gitu opini kami, kemudian masukan kami bahwa ya tadi menurut kami belum waktunya untuk diberlakukan gitu. Masih ada banyak effort lain yang bisa dilakukan gitu selain menaikkan cukai gitu melalui GAPMI gitu. Kemudian yang lainnya juga kami bisa berkonsultasi dengan kementerian juga sudah kami lakukan. Sudah ya. Ya seperti tanggapan mereka menerima opini, kemudian saran, masukan. Cuman memang belum ada tanggapan yang. Tapi udah ada ini belum? Sudah ada terlihat ininya, hilalnya belum ya. Oke, jangan sampai ya. Ya jangan sampai ya Bu. Jangan sampai ya. Itu ya kita harapannya demikian. Sebenarnya sih kalau ya kita sih mendukung ya pemerintah. Betul. Mau seperti apa. Itu pasti nomor satu. Cuman ya kami mohon pemerintah juga pada saat memberlakukan kebijakannya bisa dilihat kiri kanannya lah. Jadi lebih balance, dan apakah emang kalau ini dilakukan itu jadi berkurang, kan itu juga harus dilakukan studi. Terus apakah kalau ini dilakukan tidak berimpact kepada pelaku usaha dan juga masyarakat gitu loh. Padahal kita kan juga lagi di push nih ya untuk industri lebih berkembang. Benar. Malah dan yang kita hadapi saat ini mungkin ya ini kan kita juga beberapa kali menerima kunjungan konsultasi dari beberapa industri juga sama seperti Saforia, yang memang mereka mengatakan bahwa berat nih tahun ini. 2023 ini cukup berat ininya ya, tantangannya ya. Kita bilang nggak usah masalah ya, tantangan itu berat untuk tahun ini gitu. Jadi harapannya jangan lagi ditambah
beban-beban untuk di korporasi. Tadi kan kita udah bicara nih ya Bu ya, banyak banget udah sampai kita sudah menyinggung soal wacana diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, terakhir nih untuk kita menutup podcastnya kali ini, Bu Rine boleh disampaikan ke kita apa harapannya, kira-kira boleh nih ke kita, ke Agri boleh, ke produsen rafinasi juga boleh, ke pemerintah juga boleh, ke siapapun boleh. Apa yang kira-kira menjadi harapan Ibu Rine mewakili Saforia? Mungkin ini harapannya lebih ke arah pemerintah ya. Boleh. Sekarang sedang isunya sedang ini soal cukai gula ya. Jadi kami sih berharap pemerintah bisa lebih bijak lah melihat kembali kondisinya saat ini seperti apa. Apakah peraturan yang mengenai cukai gula ini sesuai untuk diberlakukan saat ini, sudah tepatkah? Terus kalaupun memang nantinya akan diberlakukan itu peraturan itu mohon juga mempertimbangkan kami sebagai pelaku usaha gitu. Jadi tetap mendukung iklim usaha supaya tetap maju, berkembang, berjalan, gitu, dan bertumbuh betul. Jadi nggak hanya melihat dari satu sisi aja gitu. Jadi melihat dari segala sisi. Itu kalau dari soal cukainya saja. Ada harapan lain? Harapan lain ya mungkin lebih ke arah pemerintah bisa mendukung lah para pelaku usaha yang untuk makanan minuman ya secara umum. Jadi mungkin dari nggak cuma kebijakan cukai juga, kebijakan lain ya untuk mendukung iklim industri yang baik, yang cukup ramah ya gitu. Ya. Itu saja Bu. Sementara itu. Ada lagi harapan lainnya? Sementara itu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Rine atas waktunya ketemu di podcast Manisnya Agri, menjadi tamu manis untuk podcastnya kita. Terima kasih juga untuk informasi yang sudah disampaikan ke kita. Ada banyak informasi, ada banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari hasil perbincangan dengan Ibu Rine dari Saforia. Ternyata bahwa Fox itu nggak cuma permen loh. Ada yang lain juga. Ada yang lain juga ternyata. Nanti dicari ya di minimarket terdekat. Kok jadi saya yang promo ya? Semoga Saforia makin sukses, lancar semua usaha bisnisnya, mungkin semakin berkembang juga, makin banyak produk-produk yang dikeluarkan, inovasi-inovasinya makin banyak. Semoga yang tadi kendala-kendala yang disampaikan juga kedepannya bisa pelan-pelan smoothly diatasi, karena pasti semakin kita ini kan semakin agile ya dalam menyikapi semua tantangan gitu. Jadi harapannya seperti yang tadi Bu Rine sampaikan bahwa apa yang menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah boleh memperhatikan sisi dari segala sisi untuk paling tidak setidaknya tetap memberikan iklim industri yang baik di Indonesia untuk semua industri, baik itu di makanan minuman, tetap bisa beroperasi dan berproduksi dengan baik, sehingga nantinya tidak hanya tetap berproduksi tapi juga bisa terus berkembang dan bertumbuh gitu ya, kira-kira ya. Bu Rine ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, pastinya saya akan tutup dengan pantun. Nah, kali ini kan karena Bu Rine sudah melihat kamera, boleh dong panggil jawab dengan cakep ya. Boleh, Bu. Oke. Jalan-jalan ke kafetaria, jangan lupa pesen minuman manisnya. Minta dukungan si manis semua yang ada di sana. Jangan lupa follow Agri Indonesia. Terima kasih semuanya teman-teman, semanis-semanis semua yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast Manisnya Agri. Sweet, sweet, sweet.